Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali mengikuti ibadah online, ibadah Suara Firdaus yang ke-22, Selasa 28 April 2020. Mari kita akan memulai ibadah kita. Firman Allah mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kita hari ini dan hari esok. Dia bisa menjangkau hari ini dan hari depan akan dijamin oleh Tuhan. Lewat ibadah kita yang sungguh-sungguh pada Dia, yaitu lewat doa penyembahan kita, mesbah dupa kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhanku tuntunlah. Tuhanku tuntunlah kemerasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Sekali lagi, Tuhanku tuntunlah, ku merasa lemah, ku sungguh tak berdaya dalam mara bahaya, dalam pencobaan, peganglah tanganku ya Tuhan. Kita berdoa. Inilah seruan dan permohonan kami kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mengasihi kami. Kami adalah tubuh-Mu yang mengandalkan Tuhan Yesus. Di masa-masa yang sulit dan sukar, kami mau bersandar berhadap kepadamu Tuhan, hanya mengandalkan dan berharap kepada Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memelihara kami seperti seorang suami, seorang kepala keluarga memelihara sidang jemaat, memelihara tubuhnya Tuhan, memelihara anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada kesudahannya, dalam pimpinan dan urapan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Kau beri kepada kami ketenangan, kedamaian. Dan biarlah ibadah ini memberkati kami, kebutuhan kami, pergumulan kami, persoalan kami, beban berat kami Tuhan, teka-teki yang begitu banyak pertanyaan dalam hidup kami. Lewat ibadah ini Engkau menjawab Tuhan dengan sempurna. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dari ruangan ini, bahkan dari hati dan pikiran kami. Biarlah Roh-Mu memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari, silakan duduk. Kita angkat nyanyian kedua, Ku Tak Cemas. Ya. Di hidupku ku tahu sahabat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya cerah,
ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Baik, dua. Oh kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Ku serahkan segenap jiwa dan raga, sebab itu Dia pimpinku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik gunung, lewat lembah dan gunung yang, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang terang. Puji Tuhan ya, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Dalam hidup kita ada Juru Selamat, Tuhan yang menuntun kita di masa-masa yang sulit, menguatkan kita, memberi kita pertolongan. Kita nyanyikan, janganlah Tuhan lalui. Yesus Tuhan penebus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Berharap kepadamu, beri anugerah-Mu, teduhkan genap jiwaku, sucikan daku. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Tuhan Yesus yang pengasih, selamatkan daku, kuatkan hamba dalam iman, aku milik-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Nyanyian terakhir untuk firman Allah dalam Yesus. Kita pakai berdiri. Di dalam Yesus ada kekuatan kita, menopang kita ya.
di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tibalah waktunya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Gembala yang baik. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang akan menguatkan kami, memberi petunjuk kepada kami, membukakan pintu-pintu yang tertutup bagi kami menjadi terbuka, menjadi obat bagi semua penyakit kami, baik penyakit tubuh kami, penyakit pikiran jiwa kami, bahkan sampai kepada ekonomi kami pun bisa disehatkan oleh ibadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hal yang jasmani, yang rohani Tuhan, bahkan juga untuk pekerjaan usaha kami. Maka ibadah itu adalah jawabannya lewat pemberitaan firman-Mu, firman yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, firman yang sanggup memberi kekuatan dan memberi kepada kami damai sejahtera, bahkan menjamin bagi kami hari-hari yang penuh pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sulit ini, bahkan sanggup menghapus air mata kami, memberi kepada kami penghiburan yang berlimpah-limpah. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya sapa dulu rekan-rekan yang setia dan yang mau dan yang selalu mengikuti suara Firdaus, baik tulisan dan juga dalam pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Saya sapa dulu Bapak Pendeta Joab Silalahi, MTH, Gembala GPI Jalan Singamangaraja, Pematang Siantar. Evangelis Epi Gunawan, STH di Gunung Sahari. Ya, setiap pagi dia memberi respon atas suara Firdaus. Kemudian Kukuh Giok dan Cilisia, ya, di Gunung Sahari, dan Ci Acun Anon Apong dengan keluarga adalah sepupu kami. Kemudian rekan kami pelayanan di Rumah Tahanan Negara dan juga lembaga pemasyarakatan, yaitu Bapak Penatua Al Tua Tanasi, Pak Muslik Mustopo, Ibu Olga Patimana, Ibu Dokter Nes Hesti Rahayu, ya. Kemudian Ibu Lois CH Palenkahu, dan kemudian Bapak Pendeta Daniel Kencana dan Ibu
Lina Kencana SE dan juga semua rekan pejabat di GBS Jabar Banten, dan yang terakhir pelaksana harian kami di BKSP FKK Mas Pardi, ya, pelaksana harian surat menyurat, ya, dan semua rekan hamba Tuhan dimanapun berada, dan jemaat Tuhan dimanapun berada, di kota, di luar kota, di dalam dan di luar negeri. Tuhan memberkati. Tiba waktunya kita mendengarkan dulu firman Tuhan, ya, dari kitab Ibrani. Ya, ini mengenai tahta Allah. Ya, tahta Allah. Ya, imam besar, dan dia juga adalah duduk di tahta Allah, tahta yang penuh kasih karunia dan kebenaran, ya. Mari kita baca dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14 sampai 16, ya. Ya. Kita baca, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Ya, langit itu 3 tingkatannya menurut Alkitab, ya. Halaman, ruang suci, ruang maha kudus, ya, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Kita baca sekali lagi ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi Tuhan menolong pada waktunya. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ingatlah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Yang perlu saudara, jangan berputus asa, jangan hilang pengharapan kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan Yesus sekarang ada di sorga, ya. Dia ada pada tahta kasih karunia, ya. Tahta kasih karunia. Kata kasih karunia adalah kata yang terbesar dalam Alkitab, sebab kasih itu sudah ada di dalam kasih karunia. Dalam Yohanes 1 dikatakan, Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus Kristus, ya, dan diam di antara kita, ya, diam di antara kita, atau berkemah, bertabernakel, diam di antara kita. Seperti dulu Allah berdiam di tengah-tengah Israel lewat kemah suci ini, ya. Nah, ini adalah tempat kediaman Allah. Jadi Israel itu 3 suku di sini, 3 suku di sini, 3 suku di sana, 3 suku. Jadi 3 kali 4, 12 suku. Maka di tengah-tengahnya adalah kemah Allah. Kemah Allah. Allah berdiam dalam tiang awan kalau waktu siang. Tiang api waktu
malam. Jadi Allah itu berkemah di tengah-tengah Israel. Jadi sama jarak ya dekatnya kepada seluruh umat Tuhan. Dia di tengah-tengah. Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Dalam nama Yesus. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Jadi ketika kita berdoa, maka dia berkemah, bertabernakel, hadir di tengah-tengah kita. Dia hadir itu bukan berpangku tangan, tapi dia hadir untuk menjadi penolong bagi kita. Ya, puji Tuhan. Ya, ingatlah Israel selama 40 tahun di padang gurun dipelihara Tuhan dengan cara ajaib. Tidak ada pabrik roti, tidak ada pabrik tekstil, tidak ada pabrik sepatu, tidak ada juga lahan pertanian, ya. Tapi selalu Tuhan cukupi hari demi hari, ya. Jadi jangan khawatir mengenai apa yang dimakan, diminum, dipakai. Seperti Israel itu 40 tahun pakaiannya tidak pernah rusak, sepatu tidak pernah rusak, ya. Kemudian tiap hari makanannya turun dari surga, mana yang rasanya seperti panganan kue yang terbuat dari madu, ya. Bentuknya bundar, ya, bulat, warnanya putih, rasanya seperti madu. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu bulat, teman, mengandung kasih. Firman itu ada kasih, bulat itu kasih yang tidak ada ujung pangkalnya. Kemudian dikatakan bersih, putih, suci. Firman Tuhan itu suci. Tidak boleh dicampur-campur dengan apapun namanya. Pemberitaan firman Tuhan tidak boleh dicampur-campur dengan apapun. Ya, harus murni firman Allah. Semua firman Allah adalah murni. Dia perisai, penolong bagi orang yang mendengarnya. Puji Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan ini murni, ya. Murninya adalah ayat menerangkan ayat. Ayat menerangkan ayat, ya. Jadi itu firman Tuhan yang murni, ayat menerangkan ayat. Jadi bukan ditafsir, ya. Kalau nanti 100 pendeta, 100 artinya, tapi kalau ayat menerangkan ayat pasti ketemu, ya. Seperti baut dengan mur, kalau udah pas dia pasangannya, kena dia, ya. Firman Tuhan juga begitu, ya. Nah, pas masuk di hati saudara. Puji Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan itu laksana mana? Putih, bersih, manis, ya, rasanya seperti madu, dan juga bulat, mengandung kasih, ya. Jadi firman ini mengasihi saudara. Firman Tuhan itu hidup, ya. Firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman Tuhan juga seperti pedang tajam. Jangan yang tumpul, mintul. Kalau tumpul nanti, malah nanti kalau kita umpamanya orang baru mengoperasi seseorang, lalu pisaunya tumpul, malah merusak nih, ya. Rusak nanti, ya. Rusak, malah tambah sakit. Ya, tapi kalau dia tajam, lebih tajam dari pedang bermata dua, dia akan membuang segala dosa kita. Ya, dia menusuk amat dalam sampai memisahkan sendi-sendi dan sumsum. Dia bisa memberikan pertimbangan dalam hati kita. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, memberikan pertimbangan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Puji Tuhan. Jadi dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, ya. Firman Tuhan dalam bentuk pengajaran. Firman Tuhan dalam bentuk pengajaran, ya. Penginjilan itu memanggil supaya yang di luar masuk ke dalam. Kalau Tuhan Yesus di luar, dia menginjil, ya, supaya orang luar masuk ke dalam yang belum percaya bisa terima Yesus. Tapi kalau di dalam bait Allah, Yesus selalu mengajar. Yesus mengajar. Mengajar itu begini. Ada 5 jabatan di dalam Efesus pasal yang keempat itu, ya. Rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Sekali lagi, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Nah, ini rasul paling hebat, ya. 12 rasul. Nabi, ini nabi itu menunjuk jalan.
menuju jalan. Ya. Kemudian penginjil lebih panjang nih. Penginjil ini ya sebentar di Kalimantan, nanti mungkin di Sumatera, mungkin kemana dia. Penginjil perjalanannya lebih jauh, lebih panjang. Itu penginjil. Ya, disertai kuasa dan mujizat. Kita salut untuk para penginjil. Ya, kemudian ini gembala. Nah, ini gembala ini di sini biasanya ada cincin, cincin kasih. Ya, jadi seorang gembala itu memiliki kasih yang tidak berkesudahan. Walau jemaat itu rewel, jemaat itu ya ulahnya macam-macam, dia tetap mengasihi, ya mengasihi. Lalu kemudian yang kelima, guru. Nah, ini guru. Nah, ini guru di sini maksudnya guru-guru di sekolah Alkitab, ya guru-guru di sekolah Alkitab yang mengkaderkan hamba-hamba Tuhan. Ya ini, nah, ini guru. Nah, ini kecil, ya. Nah, ini memecah-mecah firman Tuhan yang besar, lalu dipecah-pecah seperti roti, ya, dipecah-pecah. Akhirnya roti itu enak dimakan, ya. Nah, ini jari kelingking ini hanya ini yang bisa menjangkau lubang apa? Telinga. Kalau kita pakai ini nggak bisa, dia mentok dia. Nah, tapi kalau ini dia korek-korek, ya, dia korek-korek, akhirnya nanti keluar oleh yang kuning. Tapi itulah namanya guru. Guru itu pengajaran. Ya, dia terangkan firman Tuhan sedemikian rupa sampai rasanya enak didengar, dan kemudian dia membuang dosa-dosa kita. Ya, jadi pemberitaan firman Tuhan disertai pengajaran. Yesus di luar mengajar, menginjil, di dalam bait Allah dia mengajar. Jadi itu juga pemberitaan firman Tuhan disertai pengajar. Supaya apa? Nah, ini contoh. Ini saya pegang, saudaraku. Saya pegang tanpa jari kelingking. Bisa. Ya. Tapi tidak mantap. Tidak mantap dia. Tidak mantap. Tapi kalau disertakan dengan jari kelingking, pas dia, mantap dia. Ya, mantap. Jadi setiap jemaat Tuhan, hamba Tuhan, apapun jabatannya, harus disertai pengajaran. Untuk apa? Supaya kuat, mantap rohaninya. Ya, itu sebabnya banyak, ya maaf saja, para hamba Tuhan, ya akhirnya pada gugur, terkenal hebat, tapi kemudian jatuh. Ada jatuh di wanita, jatuh di harta, jatuh di jabatan, pada jatuh. Ya, tidak semua. Tapi saudaraku, banyak yang jatuh tidak bangkit lagi. Tapi kalau ada pengajaran, dia kuat dia. Pengajaran itu memegang kita kuat sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Nah, saudaraku, mari kita akan lanjutkan dulu pemberitaan firman Tuhan ini. Ya, jadi Tuhan Yesus itu dia datang dari sorga, dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari, Yohanes 1 ayat 18 dulu ya. Ya, kita baca. Ya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terus. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem. Ya. Terus. Mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Terus. Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Ya. Ayat yang ke-16 coba ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kita menerima dari kepenuhan dia kasih karunia demi
kasih karunia. Jadi dia memang penuh dengan kasih karunia. Ya, penuh sekali, berlimpah kasih karunia. Jadi makanya dia turun itu dari sorga, dari tahta, tadi sebut tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia Allah tadi ya, yang kita baca itu. Jadi dia datang dari surga itu penuh dengan kasih karunia. Isi kasih karunia itu adalah pengampunan. Pengampunan. Oleh kasih karunia kamu diampuni. Ya, oleh kasih karunia kita diampuni. Ya, ingatlah perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Tertangkap basah berbuat zina. Ya, dan kemudian isi kasih karunia yang kedua adalah keselamatan. Ya, keselamatan. Oleh kasih karunia kita ini diampuni dan diselamatkan. Jadi Yesus turun dari surga itu penuh kasih karunia. Dan Alkitab mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Coba Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ya, kalau kita undang-undang hukum pidana dunia mengatakan, ya, di mana pelanggaran semakin banyak, maka semakin berat hukumannya. Ya, umpamanya orang sudah mencuri, membunuh, bikin huru-hara lagi, ya sudah itu dia memperkosa orang, wah berlapis-lapis. Ya, pelanggarannya itu bisa, apalagi terencana, bisa dihukum mati. Ya, bisa dihukum mati. Nah, saudaraku, tapi beda dengan hukum sorga. Hukum sorga mengatakan, di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Isi kasih karunia Allah adalah pengampunan dan keselamatan. Jadi kebalikan hukum dunia, ya. Hukum dunia mengatakan makin banyak dosanya, makin berat hukumannya. Ya, tapi hukum sorga berkata, di mana dosa bertambah-tambah banyak, pelanggaran bertambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Katakanlah engkau sudah jatuh ke dalam sumur yang dalam. Sumur yang dalam. Engkau merasa sudah terperosok di sana. Terperosok. Engkau tidak bisa keluar dari sana. Karena dosa dan karena masalah yang kau alami karena dosa. Sehingga kau sekarang berada dalam sumur yang dalam dan gelap. Ingatlah, kasih karunia Allah itu bagaikan tali timba yang diulurkan kepadamu. Tali yang diturunkan kepadamu sekarang menjangkau engkau di tempat yang dalam itu. Terimalah tali kasih karunia ini. Peganglah sekarang. Maka tangan Tuhan akan menarik engkau keluar dari lubang tempat engkau jatuh. Engkau akan melihat Tuhan sanggup mengangkat. Tuhan sanggup mengampuni dan memulihkan engkau. Amin.
Itulah kasih karunia. Ya, dia menjangkau di mana kita jatuh dalam dosa. Seperti perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Atau sudah berapa kali nih dilakukan begitu ya. Berulang-ulang. Ya. Dan satu kali tertangkap basah. Ya, tertangkap basah. Lalu kemudian orang membawa, para ahli hukum membawa dia, ahli Taurat, ya, ke dalam bait Allah dan membawanya. Pas ada Yesus di situ. Tuhan Yesus pada waktu pagi dia mau menyatakan kasih karunia-Nya. Waktu pagi dia menyatakan rahmat-Nya. Baru setiap hari, setiap pagi. Ya, pagi-pagi dia sudah mau menyatakan kasih karunia, rahmat-Nya kepada orang-orang yang berdosa. Yang hidupnya akan berakhir dirajam karena dosa. Dan dia ditempatkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu maksudnya itu begini. Yesus ada di ruang Maha Kudus. Maha Kudus dia. Dia ditempatkan di tengah. Ini ahli Taurat, zaman Taurat. Ah, ini zaman Taurat. Ahli Taurat di sini mendakwah perempuan. Mendakwah Yesus. Ya. Nah, saudara. Kemudian mereka menunjuk dengan jari. Perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat dosa. Menurut hukum Taurat, perempuan semacam ini harus dilempari, dirajam dengan batu sampai mati, sampai hancur-hancuran. Perempuan ini sudah memikirkan nasibnya, hancurlah saya ini. Dia tahu hukum tapi dilanggar. Ya, hancurlah saya ini, matilah saya. Ya, tetapi ingatlah Yesus waktu pagi-pagi dia menyatakan kasih karunia-Nya, rahmat-Nya. Ya, coba kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ya. Ya, Yohanes pasal 8, boleh ayat 50 ya, 3 karena ini perikopnya ada di situ. Ya. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Nah, pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kedapatan berbuat zina. Ya, ini dalam Yohanes 8 ayat 2. Terus sekarang ayat 4. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Nah, tengah-tengah. Tengah-tengah itu maksudnya. Nah, dengan ini bisa diterangkan semua. Yesus itu di ruang Maha Kudus sempurna, ahli Taurat. Nah, perempuan ditempatkan di tengah-tengah. Ya, mereka mendakwa, menunjuk dengan jari. Perempuan. Ya, tapi saudaraku, Yesus kebalikannya. Jarinya bukan menunjuk kepada perempuan itu, tapi dia menulis 2 kali di tanah. Menulis 2 kali di tanah.
Apa artinya saudaraku? Ingatlah Allah dalam kitab Keluaran. Ya, pasal yang ke-30, 31, 30, 34 ya. Ya, kira-kira gitulah ya. Pasal 30 itu di mana Musa menerima 2 loh hukum. Ya, 2 loh batu. Tapi waktu Musa turun dari Gunung Sinai, ya, dia lihat Israel jatuh dalam penyembahan berhala, ya, menyembah lembu emas. Menyembah lembu emas. Salah satu isi hukum Taurat adalah, ya, jangan membuat patung untuk disembah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kemudian dia lihat Israel sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Melanggar hukum yang pertama, yang terutama. Jadi harusnya Israel harus dihukum mati. Tapi Musa ambil 2 loh batu. Dia pecahkan 2 loh batu itu. Hancur. Membela umat Tuhan yang jatuh dalam dosa. 2 loh batu yang dipecahkan itu adalah gambaran Kristus yang disalib. Yang disalib untuk mengampuni dosa-dosa umat manusia. Dia diramukan, dia dipecahkan di Gunung Golgota untuk membela, menebus dosa-dosa kita. Supaya dosa-dosa kita yang begitu banyak. Ya, hukum yang pertama, jangan ada ilah lain. Yang kedua, jangan bawa patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan secara sembarangan. Kemudian, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati ibu bapamu. Yang keenam, jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan menjadi saksi dusta. Jangan mengingini milik sesamamu. Ini 10 hukum. Isi 2 loh batu. Dihancurkan. Semua kita sudah melanggar hukum itu. Semua kita sudah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus rela mati. Diramukan demi membela kita. Amin. Coba hukum tidak dihancurkan. 2 loh batu habis semua. Ya, itu pembelaan. Pembelaan. Ya. Nah, perhatikan saudara, ya. Jadi perempuan ini yang sudah tertangkap basah, Tuhan berkata, ya, siapa di antara kamu belum pernah berbuat dosa? Biarlah lebih dulu dia mengambil batu dan merajam dia sampai mati. Rajam dia. Tapi orang yang belum pernah berbuat dosa. Ternyata dari yang terkecil sampai yang terbesar, Alkitab mengatakan dari bait Allah itu semua keluar mereka semua. Keluar semua. Ya, keluar semua. Tinggallah perempuan itu seorang diri. Ya. Lalu Tuhan bertanya, ya, perempuan di manakah mereka? Adakah mereka menghukum engkau? Ya. Perempuan itu berkata, tidak ada Tuhan. Kira-kira siapa yang layak menghukum perempuan ini, merajam sampai mati? Saya kira hanya Yesus yang belum pernah berbuat dosa. Satu-satunya Allah yang menjadi manusia yang belum pernah berbuat dosa. Dia yang patut menghukum perempuan ini. Tapi dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Hanya jangan ulangi lagi berbuat dosa. Mulai sekarang. Pergilah. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Jadi Tuhan mau mengampuni. Asal jangan mengulangi lagi berbuat dosa. Tapi kalau kau terus berbuat dosa, ya nggak diampuni. Ya, ciri orang yang sudah diampuni adalah, cirinya ya, dia tidak mau berbuat dosa itu. Dan dosa itu dia benci. Nah, itu ciri-cirinya. Itu namanya sudah mendapat pengampunan. Jadi ciri-ciri orang yang sudah diampuni adalah dia benci kepada dosa itu dan tidak mau mengulanginya. Itu ya. Itu kata guru saya itu, Pak Pendeta Pong Dongalembah. Ya, dia guru tabernakel ya. Puji
puji Tuhan. Ya, betul-betul saudara. Jadi dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, nah, saudaraku. Jadi kita melihat, saudaraku, ini namanya kasih karunia. Kasih karunia. Isi kasih karunia adalah pengampunan. Aku tidak menghukum engkau. Pulanglah dengan selamat. Dia mendapat pengampunan dan keselamatan. Pulanglah, aku tidak menghukum engkau, artinya ya tidak dihukum, artinya selamat. Artinya diampuni. Diampuni dan diselamatkan. Ya, diselamatkan. Tuhan menyelamatkan itu tubuh, jiwa, roh kita. Ya, tubuh, jiwa, roh kita akan dia selamatkan. Ya, ini zaman-zaman yang susah. Zaman-zaman yang sulit. Ya, kita perlu juru selamat, pemelihara kita. Ya. Nah, perhatikan, jadi perempuannya hanya pulang dengan damai, dengan selamat. Ya, pulang dengan damai. Nah, itulah Yesus, juru selamat. Ya, jadi di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah. Jadi kalau engkau merasa dirimu orang berdosa, sudah melakukan berbagai-bagai dosa, dan hatimu sekarang bolak-balik tidak ada damai padamu, selamat dosa itu belum diampuni. Tidak ada damai, saudara. Alkitab mengatakan tidak ada damai bagi orang fasik. Orang fasik diumpamakan seperti gelombang laut terus bergelora, hatinya bergelora, tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Itu orang berdosa. Sebelum engkau diampuni, sebelum engkau mendapat keselamatan, hatimu tidak ada damai. Tidak ada ketenangan bagimu. Tapi Tuhan mau. Dia tawarkan padamu sekarang pengampunan. Tuhan tawarkan keselamatan. Di mana dosa bertambah-tambah banyak, di situ kasih karunia Allah semakin berlimpah-limpah. Supaya engkau lihat Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, karena tidak akan ada saudara temukan seperti Tuhan. Tuhan Yesus mau mati untukmu. Mau mati untukmu. Saudaramu sendiri belum tentu. Ya, saudara kandung sendiri belum tentu memperhatikan engkau. Mau membela engkau. Ya, tapi Allah, dia adalah Allah yang mengasihi orang berdosa. Ya, dia mengasihi kita lebih daripada dia mengasihi dirinya sendiri. Dengan kasihnya yang besar, kasihnya yang kekal. Seperti perempuan tadi, dia mendapat kelegaan, kedamaian. Tidur dia tenang, ya, dapat keselamatan. Nanti seandainya kita semua masuk surga, kita akan lihat perempuan ini. Masuk surga. Dia mendapat pengampunan. Dan tidak diulangi lagi berbuat dosa. Ya, kalau engkau berbuat dosa lagi, jatuh lagi. Ayo, bangkit. Ya, bangkit dari lumpur dosa. Ya, jangan terus bergelimang dalam dosa. Nah, perhatikan. Jadi ini namanya kasih karunia Allah, ya, yang menyelamatkan semua orang yang berdosa. Harusnya, perhatikan, ya, harusnya kita yang mati karena dosa. Tapi Yesus rela mati ganti dosa, ya. Jadi dia seperti ukupan dupa. Ukupan dupa. Ya, kalau dalam Ibrani pasal 9, saudara baca nanti, ada di situ imam besar, dia bawa ukupan dupa. Ya, sampai ke ruang Maha Kudus. Ini namanya dupa. Ini mesbah dupa emas. Nah, ini imam besar sekali setahun bawa ke dalam ruang Maha Kudus, dupanya itu. Ya, Ibrani pasal 9. Ya, jadi dengan ini semua bisa diterangkan, hampir semua Alkitab bisa diterangkan. Ya, tidak ada jalan lain. Ya, menerangkan Alkitab ya dari Alkitab. Ya, ini gambar bayangan kerajaan surga.
Kita mengerti kemah suci ini, undung-undung paluhutan, ya, the lamb, tent of meeting, kemah pertemuan. Ya. Itu membuat kita jadi mengerti tentang kerajaan Allah. Ya, undung-undung paluhutan, kemah suci. Nah, perhatikan saudara. Jadi dia bawa ini kupat dupa ini ke dalam ruang Maha Kudus. Sambil dia bawa darah lembu dipercikinya. Ya, sekali setahun. Ini namanya pendamaian. Mendamaikan dosa seluruh umat Israel dengan darah. Yesus masuk ke dalam ruang Maha Kudus di sorga, bukan kemah suci yang dibuat oleh Musa, tapi kepada kemah yang sejati. Yaitu disebut dalam Ibrani pasal 9. Menghadap Allah. Dia bawa darahnya sendiri. Ya, dia bawa darahnya sendiri. Untuk pengampunan dosa kita. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Tanpa penumpahan darah tidak ada keampunan dosa. Untuk orang kaya darah lembu, untuk orang sedang darah domba, untuk orang miskin darah burung tekukur. Tapi Yesus sudah menggenapi baik lembu, domba, burung tekukur. Darahnya sudah diganti dengan darah Kristus. Darah yang mahal, yang tidak bercacat celah, yang bisa memperbaiki hati nuranimu, menguduskan hati nuranimu. Kita hidup ini dituntun hati nurani, saudara. Dituntun hati nurani. Kalau hati nuranimu baik, damailah hatimu. Tapi kalau hati nuranimu jahat, maka jahatlah engkau. Ya, sebab hati nurani itu berbicara. Kalau engkau merasa hati nuranimu jahat, engkau dibuatnya jahat. Hari ini darah Yesus menyucikan hati nuranimu yang lebih kuat daripada darah lembu, darah domba, darah burung merpati. Darah Yesus mengampuni dosamu dan membuat hatimu baru di dalam Tuhan. Seperti perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Puji Tuhan. Nah, perhatikan. Jadi sorga itu ada namanya tahta Allah. Ya, tahta Allah. Tahta Allah. Nanti 24 tua-tua. Ya, 24 tua-tua ini adalah rasul-rasul Tuhan. 12 gereja mula-mula, 12 hujan akhir. Ya, 12 tambah 12 itu 24. Kemudian nanti ada 4 jat hidup. Ya, sekeliling tahta itu. Ya, sekeliling tahta itu. Lalu ada tahta Allah. Tahta Allah dan tahta anak domba. Anak domba itulah Tuhan Yesus. Ya, Allah itu mengorbankan Yesus anaknya sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat. Karena darahnya lah, maka dosa kita mendapat pengampunan. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Perempuan-perempuan waktu Yesus disalib, melihat Yesus tersalib seperti anak domba yang tak bercacat celah. Oleh darahnya dosa kita diampuni. Kemudian hati nurani kita pun tenang. Jadi milikilah hati nurani yang tenang. Terimalah pengampunan. Akuilah kesalahan. Darah Yesus menyucikan engkau. Menguduskan engkau. Dan yang terakhir. Kita lihat. Semua akhirnya menyembah kepada Allah. Mari. Wahyu pasal yang kelima. Kita baca. Wahyu pasal yang kelima. Begini bunyinya. Ayatnya yang ke 11 sampai yang ke-14. Ya. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Ini jumlah malaikat-malaikat. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat
dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Terus, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang ada di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur menyembah. Semua menyembah. Semua menyembah. Ini ibadah doa penyembahan. Penyembahan itu dalam bahasa Alkitab itu, ya, itu adalah paru-paru kita. Paru-paru. Ya, paru-paru itu pernapasan. Ya, pernapasan. Jadi, maka disebut doa itu seperti napas. Ya, paru-paru itu pernapasan kita. Ya. Nah, orang yang suka berdoa, suka menyembah Tuhan, ya, dia akan sehat paru-parunya. Kita kenal sekarang COVID-19. Serangannya apa? Paru-paru. COVID-19 itu menyerang paru-paru. Ya, kalau saudara suka berdoa, beribadah, menyembah kepada Allah. Saya ulangi lagi, suka menyembah kepada Allah, engkau akan terlindung dari COVID-19. Karena paru-parumu dipakai menyembah Allah. Jangan hanya untuk menonton, saudara. Jangan hanya pikirkan uang, saudara. Apa artinya saudara dapat uang, pangkat, jabatan, kemudian sakit, saudara, kemudian mati? Gak ada, gak bisa menolong. Yang bisa menolong adalah doamu, penyembahanmu. Ya, semua menyembah, dia tersungkur dan menyembah. Ya, memberikan paru-paru. Ya, menyembah kepada Allah. Ini napas. Kalau sudah terlanjur sakit, sembahlah Allah. Sembah Allah. Sembahlah Allah. Maka paru-parumu akan sehat. Semua akan disehatkan oleh Tuhan. Kalau engkau pakai paru-parumu, hidupmu menyembah kepada Allah. Allah yang hidup. Sembahlah Allah. Itu kata firman Allah. Dia layak disembah karena dia menciptakan semua dan dia mengasihi kita. Berkorban bagi kita. Tidak akan saudara temukan kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus. Mengasihi kita dengan kasihnya yang berkorban. Dia mengampuni, dia akan menolong saudara. Disehatkan saudara kalau saudara mau berdoa menyembah kepada Allah. Mari kita mau datang pada Tuhan Yesus. Kita akan angkat sebuah nyanyian. Yesus kekuatan di hidupku. Kita mau menyembah Tuhan. Ya, Yesus kekuatannya. Ku sembah kau Allahku. Kornya saja. Sembah kau Allah, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah, ku sembah Kau Allahku. Mari mendekat kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Dia peduli kepada kita, Dia mau mengampuni kita, Dia mau menyelamatkan kita, Dia mau menolong kita. Hampiri tahta kasih karunia Allah, datang padanya. Amin. Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari datanglah kepada Tuhan dalam doa. Hampiri tahta kasih karunia, mendekat kepadanya. Hampiri tahta kasih karunia, tahta pertolongan bagimu, yang mengampuni engkau, menyelamatkan engkau, dan menolong engkau. Dia akan menolong engkau ketika engkau tersungkur datang menyembah kepadanya. Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Bawalah pengakuan kepada Tuhan. Katakanlah, ampunilah saya Tuhan, ampuni aku orang berdosa. Dia akan mengampuni engkau. Dia tidak hanya mengampuni, tapi Dia juga akan menyelamatkan engkau, menolong engkau, memelihara engkau. Dia akan menjaga, memeliharamu di masa-masa yang sulit ini. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah kepadamu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami kurang memberi waktu kami berdoa menyembah kepadamu. Hari ini Engkau berbicara kepada kami lewat firman yang kami dengar Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Engkau datang mengampuni kami orang berdosa dan mau menyelamatkan kami Tuhan. Inilah kami datang padamu. Kami datang sebagai orang-orang yang lemah dan terbatas, penuh pergumulan dan persoalan hidup. Kami tidak mampu Tuhan. Kami tidak mampu menghadapi keadaan yang sulit dan sukar. Tetapi Engkau akan memelihara kami Tuhan, akan menjaga kami. Ketika kami menyembah kepadamu, mengangkat tangan kami menyembah hanya kepadamu Tuhan, maka terjadilah mujizat bagi kami, pertolongan bagi kami. Mari bagi saudara yang mau didoakan, angkatlah kedua tanganmu, angkat tanganmu dan berdoalah kepada Tuhan. Saya akan berdoa saudara. Taruhkan tangan kirimu pada dadamu, tangan kananmu angkat dan sebutkan pergumulanmu. Hamba berdoa buat anak-anakmu, seberapa mereka yang mendengar, dimanapun mereka berada, di rumah, di kendaraan, dimanapun mereka di jalan Tuhan. Hamba berdoa, ulurkan tangan pengasihanmu, ampuni mereka oleh darah Yesus, sembuhkan oleh bilur-bilurmu, darah yang mengampuni, bilur-bilur Tuhan yang menyembuhkan, dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bukakan jalan bagi mereka Tuhan. Bagi mereka yang berpikulan berat, beban yang berat, biarlah Engkau ringankan, ambil beban mereka Tuhan. Tuhan pelihara mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan. Buat anak-anak-Mu yang sakit, jamah mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, tolong Tuhan pelihara mereka. Terima kasih para pengusaha yang sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan dan juga susah untuk berkembang berjalan. Kami berdoa Tuhan tolong mereka semua. Bukakan jalan dan pelihara mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa negara kami juga kami doakan. Mulai dari Bapak Presiden wakilnya, seluruh gubernur wakilnya, seluruh kepala daerah tingkat 2, kecamatan, lurah, kepala desa, RW sampai RT. Tuhan tolong mereka semua. TNI Polri berkati mereka semua. Berikan hikmat untuk bisa melalui masa-masa yang sulit ini. Kami tahu Allah peduli kepada kami, peduli kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.